Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang survei awal organisasi, pembuat dan penerbit surat tugas audit. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Novitaria Dae Orolaleng, NIM 2019 017075. Yang kedua, Melinda, NIM 2019 017107. Yang ketiga, Melina Nur Safitri, NIM 2019 017111. Yang keempat, Yulia Farisa, NIM 2019 017137. Yang kelima, Elizabeth Natalia Pupu, NIM 2019 017174. Yang kelima, 6, Suci Ramdahati, NIM 2019 017187. Survei awal organisasi. Teori survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi yang akan diaudit. A. Karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik. Standar pemeriksaan mensyaratkan pemeriksa untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa dan melakukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa. Pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik harus dimiliki oleh auditor. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup akan karakteristik industri atau bidang atau organisasi, maka dengan sendirinya auditor dapat dengan mudah memahami peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, dan praktik-praktik yang berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan sektor publik. Berikut beberapa contoh bagaimana pemahaman atas bisnis dan aktivitas operasional untuk memastikan mutu yang tinggi atas jasa yang diberikan kepada klien. A. Mengembangkan harapan atas laporan keuangan melibatkan pengetahuan tentang kinerja bisnis untuk mengembangkan harapan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. B. Pengaruh industri terhadap sistem informasi, pemahaman atas bisnis dan industri, atau jika di dalam organisasi sektor publik adalah kegiatan operasional. Perusahaan tersebut akan membantu seorang auditor memahami masalah-masalah sistem informasi yang penting bagi seorang klien. D. Mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi, pengetahuan tentang bisnis dan industri, atau aktivitas utama dari organisasi sektor publik akan membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi serta prestasi manajemen. D. Dasar untuk bernilai tambah. Pemahaman ini sangat membantu dalam menilai kelayakan laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan ini juga membuat auditor mampu memberikan bantuan yang bernilai bagi manajemen. Selanjutnya, tujuan survei awal auditor. Yang pertama, menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk hal yang bersifat material. Yang ketiga, mendesain langkah-langkah auditor secara efisien dan menghindari kesalahan. Selanjutnya, objek survei awal. Agar proses audit menjadi suatu bagian yang dapat dipahami, suatu definisi atas objek audit sektor publik diperlukan. Audit sektor publik sangat berkepentingan dengan aktivitas entitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek yang menjadi objek survei awal dari klien dapat berupa bidang usaha klien, status hukum perusahaan, kebijakan akuntansi, neraca komparatif dan perbandingan penjualan, laba atau rugi tahun lalu dan sekarang, klien, permasalahan akuntansi, audit dan perpajakan yang ada di lapangan. Kertas kerja survei awal. Kertas kerja survei awal digunakan sebagai alat bantu bagi auditor saat melakukan persiapan survei awal, merekam semua informasi
yang dikumpulkan dan menyimpan pengelolaan data atau informasi yang telah terkumpul. Atas kerja survei awal memuat informasi tentang rencana kerja auditor sebagai berikut. Pertama, nama staf. 2. Waktu pemeriksaan. 3. Jenis jasa yang diberikan. 4. Bantuan yang dapat diberikan klien. 5. Jadwal kegiatan. 6. Bagian penutup. Regulasi yang terkait. Regulasi yang berkaitan dengan survei awal karakter industri saat pelaksanaan audit adalah regulasi tentang tim audit dan kebijakan audit. Regulasi dari organisasi yang akan diaudit dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat menguji kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku bagi organisasi yang bersangkutan. Regulasi survei awal audit dapat diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan lainnya. Di Indonesia, regulasi lain yang menjadi dasar saat melakukan survei awal karakter industri organisasi sektor publik yang akan diaudit adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dokumen pelaporan dan perencanaan dari organisasi yang akan diaudit. Dokumen pelaporan dan perencanaan dari organisasi yang akan diaudit dapat memberikan banyak informasi dan gambaran bagi tim audit tentang organisasi yang akan diaudit. Dokumen yang diperlukan dikumpul agar tim audit dapat memperoleh informasi dan gambaran yang lengkap mengenai kondisi organisasi yang akan diaudit sebagai berikut. 1. Laporan keuangan dari kinerja tahun yang akan diaudit di tahun sebelumnya. 2. Laporan audit tahun lalu. 3. Kertas kerja audit tahun sebelumnya. 4. Dokumen sistem akuntansi dan kebijakan akuntansinya. 5. Dokumen sumber daya yang tersedia bagi organisasi sektor publik. 6. Dokumen perencanaan organisasi untuk tahun sebelum, saat, dan setelah audit dilakukan. 7. Dokumen publikasi lain yang dikeluarkan organisasi seperti buku, teks, dan masalah organisasi yang bersangkutan. Laporan industri atau bidang organisasi yang akan diaudit. Laporan industri atau bidang organisasi yang akan diaudit merupakan salah satu sumber informasi penting bagi tim auditor dalam rangka memperoleh gambaran dan pemahaman yang utuh mengenai kondisi organisasi yang sesungguhnya. Tim auditor sebisa mungkin memperoleh laporan yang diterbitkan oleh organisasi yang akan diaudit, baik laporan keuangan, kinerja, ataupun bentuk laporan khusus organisasi yang lainnya yang berhubungan dengan tujuan audit. Selanjutnya, kompilasi, analisis, dan interpretasi regulasi, dokumen, dan laporan. Regulasi, dokumen-dokumen organisasi, hasil pengamatan, dan laporan-laporan organisasi yang telah dikumpulkan oleh tim audit kemudian akan dilakukan interpretasi dan analisis. Proses interpretasi dan analisis akan menentukan adanya ketidaksesuaian yang akan dilaporkan atau ditindaklanjuti. Lalu, daftar pertanyaan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pertanyaan terbuka atau open-ended. Pertanyaan terbuka menggambarkan pilihan bagi orang-orang yang diwawancarai untuk menanggapi. Mereka terbuka dan bebas menjawab. Jawaban dapat berupa 2 kata atau 2 paragraf. Yang selanjutnya, pertanyaan tertutup atau closed-ended. Pertanyaan tertutup membatasi jawaban orang yang diwawancarai. Pertanyaan tertutup seperti dalam soal-soal pilihan ganda dalam ujian. Responden diberi suatu pertanyaan dengan 5 jawaban, namun tidak punya kesempatan menulis tanggapan responden sendiri. Jenis pertanyaan tertutup khusus lainnya adalah pertanyaan 2 pilihan. Jenis pertanyaan ini membatasi orang yang ditanya karena hanya memungkinkan untuk memilih salah satu dari 2 pilihan, seperti ya atau tidak,
benar atau salah, dan setuju atau tidak setuju. Biasanya, setiap pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, atau setuju dan tidak setuju, jawabannya ditutup. Jadi, semua pertanyaannya berbentuk pilihan ganda. Berikutnya ada beberapa struktur dalam wawancara. Yang pertama, struktur piramida. Dengan menggunakan bentuk ini, pihak yang bertanya mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendetail berupa pertanyaan tertutup, kemudian penanya memperluas topik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang kedua, struktur corong. Struktur ini memulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan umum dan terbuka, lalu membatasi jawaban dengan mengajukan pertanyaan mendetail dan tertutup. Yang ketiga, ada struktur berbentuk wajik. Struktur ini harus dimulai dengan suatu cara khusus, kemudian menentukan hal-hal yang umum dan akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sangat spesifik. Selanjutnya ada sistem pelaksanaan survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik. Survei pendahuluan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai bagian atau fungsi yang akan diaudit dengan tujuan untuk: yang pertama, lebih memahami aktivitas klien. Kedua, mengidentifikasi area atau bidang yang memerlukan penekanan khusus dalam audit. Yang ketiga, memperoleh informasi awal sebagai bahan untuk melaksanakan pekerjaan lapangan atau field work. Yang keempat, menentukan apakah perlu melakukan audit yang lebih lanjut. Siklus pelaksanaan survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik. Siklus pelaksanaan survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. 1. Persiapan instrumen survei. Pada tahap persiapan instrumen survei, tim audit mempersiapkan berbagai perlengkapan dan peralatan, jenis informasi yang ingin diperoleh dari kegiatan survei, teknik survei, dan personil yang bertugas melakukan survei. Yang kedua, pertemuan dengan organisasi yang akan diaudit. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit, menyampaikan ringkasan metode dan prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakan audit, menegaskan hubungan formal, dan lain-lain. Yang ketiga, pelaksanaan survei. Pada tahap ini, pelaksanaan survei pendahuluan audit, tim audit berusaha untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan oleh tim audit. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini seperti mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan survei. Yang berikut, teknik pelaksanaan survei awal karakteristik industri atau bidang atau organisasi sektor publik. Teknik pelaksanaan survei karakteristik industri atau bidang atau organisasi sektor publik yaitu wawancara dan kuesioner. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada objek audit. Hasil wawancara dapat dicatat oleh auditor sebagai data audit. Wawancara ada dua macam, yaitu wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data primer di mana pertanyaan auditor dan jawaban responden disampaikan melalui tulisan. Materi yang kedua, pembuatan dan penerbitan surat tugas audit. Fungsi pembuatan program audit sektor publik. Program audit merupakan kumpulan prosedur audit yang dibuat tertulis secara rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Adapun tujuan program adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar, dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, program audit keuangan. Program audit keuangan menurut Agus tahun 1999 merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Sedangkan menurut Boynton tahun 2001, program audit keuangan menyatakan prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit keuangan tersebut. Selanjutnya, program audit kinerja. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN
Yang dimaksud dengan audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari audit atas aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Audit kinerja pada sebuah program pemerintah meliputi juga audit atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengujian terhadap pengendalian internal. Bukti asersi dan sampel. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Sedangkan asersi adalah pertanyaan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, yaitu pihak ketiga. Sistem pembuatan program audit sektor publik berdasarkan urutan kerja. Yang pertama yaitu mengamati proses kerja atau observasi, yang kedua meminta penjelasan, yang ketiga meminta peragaan, yang keempat menelaah dokumen simintas, yang kelima yaitu memeriksa silang, yang keenam mencari bukti, dan yang terakhir adalah melakukan survei. Sedangkan untuk berdasarkan permasalahan, pada sistem penyusunan program audit berdasarkan masalah, pemetaan masalah menjadi titik awal dalam penyusunan program audit. Program audit disusun guna mendalami dan mengatasi permasalahan yang ditemukan auditor. Program dibuat tidak berdasarkan tahapan kerja, tetapi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh auditor. Yang terakhir yaitu berdasarkan akun. Di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu akun pendapatan dan akun belanja. Dan di dalam akun belanja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak disangka. Penerbitan surat tugas audit sektor publik. Surat tugas audit berfungsi sebagai dasar pelaksanaannya audit umum dan audit khusus. Sedangkan surat perintah audit berfungsi sebagai dilaksanakannya audit investigasi. Surat tugas audit diterbitkan oleh direktur audit atau kepala pada instansi auditor yang berbeda. Surat tugas diterbitkan berdasarkan nomor pelaksanaan audit. Secara umum, surat tugas audit sektor publik berisi tentang personel tim audit yang diberi tugas untuk melaksanakan audit, tugas audit yang harus dilaksanakan, serta otoritas dari instansi yang menerbitkan surat tugas audit. Sistem penerbitan surat tugas audit sektor publik. Surat tugas diterbitkan berdasarkan nomor pelaksanaan audit yang diterbitkan oleh direktur utama. Fungsi dari nomor pelaksanaan audit ini adalah sebagai sarana pengawasan pelaksanaan audit dan dasar penerbitan surat tugas audit. Tetapi dalam hal pelaksanaan audit khusus dalam rangka keberangkatan atas penetapan pejabat bea cukai atau audit investigasi, nomor pelaksanaan audit ini tidak untuk diperjualbelikan. Soal dan jawaban. Yang pertama, sebutkan langkah perencanaan audit. Jawab. Langkah perencanaan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk hal-hal yang bersifat material. Yang ketiga, mendesain langkah-langkah audit secara efisien dan menghindari kesalahan. Yang kedua, jelaskan apa tujuan dilakukannya survei awal pada audit. Jawab, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan gambaran umum audit. Perolehan informasi dan gambaran audit akan memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum atau peraturan yang berlaku, tujuan organisasi, kegiatan operasional, metode prosedur, dan kebijakan yang berlaku, masalah keuangan, dan informasi di lapangan yang lain dan masalah yang belum terpecahkan. Yang ketiga, apa tujuan surat penugasan audit atau fungsi surat penugasan audit? Jawab, dengan dibuatnya surat penugasan audit yang berisikan perjanjian antara auditor dan pihak perusahaan, maka hal ini tentu akan memperjelas tingkat tanggung jawab auditor.
sehingga hal ini dapat digunakan sebagai alat informasi bagi para pemakai laporan keuangan bahwa auditor tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal atau peristiwa yang tidak berkaitan dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Yang keempat, sebutkan isi dari surat tugas audit. Jawab. Yang pertama, ada tujuan perjanjian antara auditor dan perusahaan mengenai pemeriksaan ikhtisar laporan keuangan. Yang B, tanggal pelaksanaan serta tanggal penyelesaian audit. Yang C, tugas auditor dalam melaksanakan auditing. Yang D, batasan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit, khususnya mengenai pembukuan yang sedang diperiksa. Diminta harus dijelaskan bahwa tanggung jawab pembukuan berada pada pimpinan perusahaan. Yang E, bantuan apa saja yang akan diberikan oleh perusahaan guna memperlancar proses audit yang akan dilakukan. Dan terakhir, ada perkiraan besarnya biaya audit. Yang kelima, apa saja sistem pelaksanaan survei awal organisasi? Jawab. Itu ada survei pendahuluan, persiapan instrumen, pertemuan dengan organisasi yang akan diaudit, dan pelaksanaan survei. Yang keenam, sebutkan pemahaman dan pengetahuan yang harus dimiliki auditor mengenai karakter industri atau bidang atau organisasi. Jawab. Yang pertama, yaitu mengembangkan harapan atas laporan keuangan. Kedua, pengaruh industri terhadap sistem informasi. Yang ketiga, mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi. Dan yang terakhir, dasar untuk jasa bernilai tambah.